Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Akuntansi kelas E akan mempresentasikan video artikel jurnal dari kelompok kami yang berjudul A French Connection Path to a New System of Accounting for the New Royal Navy in 1832. Anggota kelompok kami yang pertama, Sukma Mega Suryani, NPM 013, Foni Melindawati, NPM 017, Rohma Citra Larasati, NPM 018, Jessica Barbara, NPM 023, Tiara Arif, NPM 036, Rachma Atika Putri, NPM 043, dan Anya Tamarafina, NPM 059. Penelitian di bidang akuntansi militer dan perang terutama yang dilakukan dengan mempertimbangkan pengaruh pada masa perang, baik Perang Dunia Pertama dan Kedua telah dipelajari untuk costing atau penetapan biaya, budgeting atau penganggaran, dan risk evaluation atau evaluasi resiko, juga penipuan dan aktivitas korupsi. Pada Perang Dunia Pertama memberikan dorongan untuk pengembangan sistem pembayaran yang lebih baik dan peran pelopor perempuan dalam penerapan sistem pembayaran tersebut. Perang dan upaya perang juga telah menjadi penyebab penguasaan negara melalui akuntansi yang mengarah pada hasil negatif. Akuntansi diamati sebagian juga terlibat dalam beberapa aspek perang yang lebih gelap. Selanjutnya 2.1 Accounting in Peacetime atau akuntansi di masa damai. Perubahan akuntansi di masa damai hanya mewakili 18% dari penelitian yang dilakukan di bidang penelitian akuntansi militer. Pembahasan tentang kontribusi akuntansi militer terhadap penetapan biaya modern dan prosedur terkait umumnya berfokus pada perang, seperti yang sudah disebutkan, tetapi beberapa penelitian telah menyelidiki bidang lain. Pengembangan biaya dalam persenjataan militer oleh Le Manchat 2002 di Prancis dan Venesia oleh Zan 2004 dan Zambonzan 2007. Cobbin and Burrows tahun 2010 mempertimbangkan perubahan sistem perkiraan anggaran di Royal Navy di Inggris Victoria akhir agar menjadi lebih efisien. Rosier 2010 meninjau biaya di galangan kapal kerajaan, berusaha membandingkan biaya overhead dengan galangan kapal pribadi. Beberapa penelitian militer mengeksplorasi periode akuntansi yang lebih lama di militer, yang mencakup periode damai. Funnel 2009 mencatat bahwa kontrol keuangan militer berubah setelah Perang Saudara dan Revolusi tahun 1688 di Inggris. Blake 2015 mempelajari 3 abad pembukuan dan tugas administrasi tentara Inggris. Pada saat yang pertama, Royal Navy menggunakan prosedur penetapan biaya dasar, mencatat akun, dan teknik lainnya, termasuk passer pound untuk mengontrol provisi di kapal. Teknik akuntansi dimaksudkan untuk memastikan akuntabilitas uang publik daripada untuk memastikan efisiensi. Angkatan Laut Kerajaan menetapkan aturan dan prosedur akuntansi yang melindungi ketentuan, seperti alkohol yang dikontrol dari segi biaya dan jumlah per laut, serupa dengan Purser dalam penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bowlin dan Hedra 2015, Sattler, Angkatan Darat memiliki peraturan untuk mengontrol biaya dan kredit kepada tentara di akhir abad ke-19. Biaya tentara masa damai lainnya ditampilkan di Victoria British Volunteer Army dengan analisis dasar varians. Bentuk pengendalian akuntansi ini mungkin telah berkembang dari akuntansi statistik yang diadvokasi oleh Kolonel Sykes di Bass Brewery di Staffordshire. Ada juga upaya untuk meningkatkan efisiensi di rumah sakit militer Spanyol dan pengambilan keputusan di Kanada dalam pembangunan kanal Rideau. Temuan penelitian ini berkontribusi pada literatur akuntansi di masa damai dalam fokus pada perubahan akuntansi setelah perang. Ini dibangun berdasarkan investigasi ke dalam pemerintahan di Royal Navy antara 1731 dan 1808. Peraturan untuk catatan akuntansi menunjukkan bahwa resep akuntansi di Angkatan Laut berubah sangat sedikit selama periode sampai 1808, ketika menjadi jauh lebih rinci meskipun tetap pembukuan entry tunggal secara tunai. Ada tekanan eksternal untuk peningkatan tata kelola setelah pemakzulan Lord Melville, bendahara, dan kemudian Tuan Pertama Admiralty. Setelah upaya awal modifikasi ini, akuntansi diubah lagi dan ada pergerakan menuju sistem baru akuntansi. Pembukaan entry ganda dalam gaya dagang akhirnya diperkenalkan pada tahun 1832 ke Angkatan Laut. Ini berhasil diterapkan ke tempat lain. Beberapa pekerjaan telah dilakukan di bidang ini. Konflik yang timbul antara Perakayang menganjurkan ke berbagai model pembukaan entry ganda dieksploitasi.
kepribadian kunci yang menganjurkan perubahan ke pembukuan entry ganda. Awalnya Henry Parnell dimasukkan ke dalam penelitian ini. Literatur sebelumnya di bidang ini tidak termasuk pertimbangan masukan dari Dr. John Bowring yang selama konflik ideologi untuk versi yang berbeda dari pembukuan entry ganda menilai pembukuan dari Angkatan Laut Terbuka lainnya. Di Eropa, mereka dari Belanda, Belgia, dan Prancis. Dua varian pembukuan entry ganda telah diusulkan. Satu berdasarkan catatan Angkatan Laut saat itu, tetapi diperluas untuk mencakup bentuk dasar pembukuan entry ganda pada sistem basis tunai. Yang kedua, akuntansi entry ganda yang lebih berkembang mengikuti yang digunakan di tempat lain dalam bisnis, menggunakan basis aktual pelaporan. Dr. John Bowring melaporkan kembali dengan sangat baik tentang sistem pembukuan entry ganda di Prancis yang sama dengan yang akhirnya diterapkan di Royal Navy yang sudah diuji cobakan di Rumah Sakit Royal Greenwich, pengenalan pertama dari sistem baru dan pembukaan entry ganda di Royal Navy. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritis institusionalisme historis. Artikel ini mempertimbangkan perubahan akuntansi di Angkatan Laut melalui lensa institusionalisme historis. Institusionalisme historis memandang perubahan politik yang muncul akibat dari titik kritis yang memperpanjang atau mengganggu stabilitas jangka panjang. Ketika kebijakan publik menerima tujuan dan prioritas baru dan munculnya kemitraan administrasi dan politik yang berbeda. Arajo dan Harrison mengemukakan bahwa ada dua jenis urutan di mana peristiwa terjadi. Yang pertama, urutan reaktif yang menyebabkan perubahan dan yang tidak merupakan urutan yang memperkuat diri sendiri. Selanjutnya, Collier and Collier menjelaskan tentang kelembagaan historis. Idenya adalah bahwa hasil pada titik waktu tertentu secara kritis dapat menyebabkan tindakan yang memperkuat diri atau memang kelambanan yang akan memastikan bahwa ada secara khusus rangkaian tindakan ke masa depan. Jelinek and Kwak menjelaskan gagasan transformasi jalur dan ketergantungan jalur. Mereka menyarankan bahwa di mana ketergantungan jalur kuat, tidak mungkin akan ada transformasi jalur kecuali jika guncangan eksternal yang mengarah pada perpecahan radikal langka dan reorientasi yang akan mengarah pada transformasi jalur atau perubahan dalam organisasi. Lembaga yang ditentukan dalam teori ini meliputi organisasi formal ataupun informal dengan aturan yang formal ataupun informal juga yang menentukan perilaku organisasi. Angkatan Laut saat ini adalah salah satu perusahaan bisnis terbesar di Britain dan tunduk pada berbagai peraturan dan instruksi sehingga memenuhi definisi organisasi ini. Teori yang muncul dari ilmu politik ini menjelaskan kebutuhan untuk memahami gagasan tentang titik-titik kritis merupakan pengembangan institusional terdiri dari periode jangka panjang stabilitas yang bergantung dengan lembaga. Kadang-kadang akan terganggu oleh periode singkat ketidakstabilan lembaga ketika perubahan lembaga yang lebih radikal mungkin dapat terjadi. Rute alternatif yang diambil setelah titik kritis ini secara efektif dapat menutup pilihan alternatif dan dengan demikian mengarahkan lembaga untuk mengikuti proses yang memperkuat diri atau bergantung pada jalur. Kaposya dan Kalemen menetapkan titik-titik kritis sebagai periode waktu yang relatif singkat di mana terdapat kemungkinan yang sangat tinggi bahwa pilihan agen akan mempengaruhi hasil situasi yang secara kualitatif berbeda dengan perkembangan historis normal dari kelembagaan pengaturan minat. Pada artikel ini menyarankan bahwa institusionalisme historis saja tidak bisa menjadi pendekatan lengkap untuk memahami perubahan dan persistensi dalam akuntansi. Institusionalisme historis dikombinasikan dengan aktor-aktor pengaruh kunci, mereka yang menyarankan dan memotivasi perubahan, interaksi antara para pemain kunci dan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para aktor-aktor yang berpengaruh. Analisis sejarah. Narasi dan analisis sejarah. Mahoney pada tahun 2000 mengusulkan bahwa narasi sejarah menawarkan metode yang sangat berguna untuk memahami beberapa langkah dalam urutan reaktif. Melalui akun naratif, analisis dapat memberikan deskripsi adegan demi adegan dari jalur kausal tertentu, di mana breakpoint awal mengarah ke hasil akhir. Institusionalisme historis dipengaruhi oleh aktor berpengaruh utama yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengubah institusi demi ide-ide baru.
Pengaruh mereka dapat diilustrasikan melalui narasi. Bagian dari makalah ini menyajikan narasi peristiwa Angkatan Laut dan politik dari tahun 1790 hingga 1830 dengan cara yang konsisten dengan institusionalisme historis dan memeriksa perkembangan praktik akuntansi selama periode yang lama. Ini terkait dengan reaksi para aktor kunci di dalam dan di luar organisasi untuk menjelaskan pilihan yang dibuat. Selanjutnya, narasi sejarah yang mengarah ke titik kritis pertama. Angkatan Laut dari tahun 1700-an hingga awal 1800-an telah menghabiskan waktu bertahun-tahun berperang, termasuk Perang Kemerdekaan Amerika pada tahun 1774 hingga 1782 dan Perang dengan Prancis pada tahun 1803 hingga 1815. Fokusnya lebih pada pembimbingan perang daripada pada kontrol dan tata kelola keuangan. Pada tahun 1789, perlombaan senjata yang mahal terjadi antara Inggris dan Prancis. Politik Inggris berubah dengan terpilihnya Pitt de Yver sebagai Perdana Menteri pada tahun 1783. Keuangan Angkatan Laut dikelola melalui hubungan erat antara Pitt dan Laksamana Muda Charles Middleton, yaitu seorang pengawasan Angkatan Laut pada tahun 1778 hingga 1790. Pada tahun 1790, Middleton melaporkan ada sekitar 90 kapal dari jalur yang tersedia dengan toko-toko yang siap digunakan saat dibutuhkan. Dalam 10 tahun antara akhir Perang Amerika dan dimulainya Perang Revolusi Prancis pada tahun 1793, Pitt mulai melambangkan reformasi keuangan untuk mencapai stabilitas keuangan. Krisis keuangan pada tahun 1797 jelas terkait dengan Angkatan Laut. Pelaut memberontak untuk mendapatkan lebih banyak bayaran, dan ini mengakibatkan beberapa reformasi perkiraan Angkatan Laut. Ada 14 juta euro Navy dan Ordnance Bills yang beredar pada tahun 1784. Ini diubah menjadi stok pemerintah pada tahun berikutnya. Memulihkan kredit jangka pendek Angkatan Laut, Pitt melakukan pemungutan suara yang luar biasa untuk mengamankan dana sebesar 2,4 juta euro untuk membangun lebih banyak kapal. Pitt memperkenalkan pajak penghasilan pertama pada tahun 1799 yang membantu menyelesaikan masalah keuangan pemerintah. Viscount Melville atau Harley Dundas adalah bendahara Angkatan Laut dari tahun 1782 sampai 1800. Namun ada orang-orang percaya bahwa administrasi Angkatan Laut itu korup. Setelah Earl Spencer, yaitu seorang First Lord of the Admiralty pada tahun 1794 hingga 1801, yang populer dan sopan ada pengangkatan Earl of Station Vincent sebagai First Lord Station Vincent. Station Vincent adalah seorang pendukung reformasi ekonomi. Dia percaya bahwa semua pengeluaran pemerintah menyebabkan korupsi dan berusaha untuk menemukan korupsi itu. Dia membentuk Komisi Penyelidikan Angkatan Laut pada tahun 1802 yang melaporkan bahwa sejumlah uang publik telah disimpan di rekening bank swasta. Ini bertentangan dengan undang-undang parlemen yang disponsori oleh Melville ketika dia menjadi bendahara Angkatan Laut. Komisi Penyelidikan ditunjuk pada tahun 1805. Pada 1804, dengan kembalinya Pitt sebagai Perdana Menteri, Lord Henry Dundas sekarang bisa disebut Viscount Melville diangkat sebagai penguasa pertama Angkatan Laut. Penyelidikan tersebut menghasilkan pengumuman pemakzulan Melville pada tahun 1805 atas 10 tuduhan penyelewengan uang publik. Sedang pada tahun 1806 atas tuduhan ini berakhir dengan temuan kelalaian formal dan pembebasan atas semua tuduhan, dan tidak lebih dari kelalaian ditemukan terhadapnya. Melville tidak pernah memegang jabatan Angkatan Laut lagi. Pemakzulan terkait urusan keuangan dikala TNI Angkatan Laut menghadapi kritik publik atas penanganan keuangannya. Komisi penyelidikan yang menyebabkan impeach Melville dan menghasilkan reformasi di Angkatan Laut adalah titik kritis kunci untuk akuntansi Angkatan Laut
yang mengarah ke peningkatan tata kelola dan kontrol akuntansi. Pada titik kritis ini, pilihan perlu dibuat antara meningkatkan akuntansi saat ini yang diuraikan dalam peraturan dan instruksi atau mengubah akuntansi ke sistem yang berbeda, seperti sistem akuntansi yang dikembangkan oleh Batman di Portsmouth. Samuel Batman menerapkan sistem akuntansi dan akuntabilitas di kalangan kapal Angkatan Laut antara 1801 dan 1805. Dia adalah Inspektur Jenderal bekerja di bawah komando Departemen Pekerjaan Angkatan Laut. Ini adalah kelompok kecil tapi terampil yang didirikan pada 1796. Ditugaskan untuk inovasi teknologi dan efisiensi administrasi. Batman berperan penting dalam mendirikan pabrik uap Portsmouth bersama Mark Isambard Gunnell dan Henry Maudslay. Pabrik ini memproduksi bolok kayu untuk kapal dan merupakan pabrik skala besar pertama yang menggunakan peralatan mesin untuk produksi massal. Atas pengangkatannya, 6 galangan kapal angkatan laut di Inggris masih mengikuti peraturan dan instruksi yang semua dikeluarkan oleh Duke of York pada tahun 1662. Dikonsolidasikan pada bulan Februari 1731 dan diperbarui pada interval hingga 1790. Namun, Batman menganggap reformasi radikal yang tidak efisien dan mendukung ini. Batman menyukai bentuk manajemen yang baru. Tujuannya adalah pertama, untuk merancang cara yang paling dapat dikontrol dan dengan demikian terlihat untuk melakukan suatu aktivitas. Dan yang kedua, untuk memastikan bahwa pekerjaan yang ditentukan selesai pada kecepatan dan kualitas yang diinginkan. Ini membutuhkan sistem yang dapat diakses ke bentuk akuntansi dan oleh karena itu proses tenaga kerja yang transparan. Pendekatan ini lazim di tempat lain di industri Inggris. Perubahan akuntansi terjadi, kemudian dianggap oleh sejarawan akuntansi sebagai lebih lazim dan canggih dari yang diyakini sebelumnya. Akuntansi memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan organisasi modern. Saudara laki-laki Benjamin Jeremy adalah seorang filsuf dan kritikus pembukuan entry ganda. Bersama-sama saudara-saudara merancang sistem akuntansi mereka sendiri. Samuel menerapkan di kalangan kapal, khususnya di daerah-daerah dalam yurisdiksinya. Dia ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Pekerjaan pada tahun 1796 ketika dia menyusun rencana untuk perbaikan pengelolaan galangan kapal dan kumpulan akun baru untuk kegiatan di pekarangan, terutama untuk pengendalian kayu, bahan terpenting yang digunakan. Ketika Komisaris Penyelidikan Angkatan Laut memeriksa pengaturan ini di galangan kapal pada tahun 1803, mereka melihat sistem ini diterapkan dan melaporkan dengan baik tentang kontrol kayu dan catatan. Dewan Angkatan Laut menentang perubahan Batman. Mereka lebih suka mengelola galangan kapal dengan cara tradisional. Mereka menghapus perannya sebagai Inspektur Jenderal dan menurunkannya ke posisi junior di Dewan Angkatan Laut. Pada tahun 1805, setelah impeachment Melville yang akan datang diumumkan, Middleton menjadi First Lord of the Admiralty. Middleton sangat antusias tentang reformasi pemerintah yang telah menjadi pengawas angkatan laut selama tahun 1780-an. Ia percaya bahwa lebih banyak akuntansi adalah solusinya. Dengan tekanan eksternal yang meningkat untuk menunjukkan kontrol keuangan yang ditingkatkan, pada tahun 1806 ia mulai menyusun kembali peraturan dan instruksi pedoman untuk akuntansi dan kontrol angkatan laut. Untuk memberikan tata kelola pengeluaran dan pembiayaan angkatan laut, Middleton menyusun edisi regulasi 1808 yang sangat diperluas. Ini terdiri dari 683 halaman. Edisi sebelumnya tahun 1790 hanya terdiri dari 237 halaman. Halaman yang bertambah menjadi instruksi tambahan dan formulir yang harus diisi. Peraturan yang dirancang ulang secara radikal ini berusaha untuk melegitimasi keuangan angkatan laut, memberikan kontrol dan pemeriksaan biaya, urutan penguatan diri.
Saya Foni Melindawati, NPM 17, akan menjelaskan artikel bagian narasi secara lebih lanjut yang mengarah ke titik kritis kedua. Pada akhir tahun 1820-an dan awal tahun 1830-an, ada perdebatan tentang sejauh mana rekening pemerintah harus menggunakan sistem perdagangan masuk ganda untuk rekening publik. Hal ini menyebabkan pergerakan menuju perubahan umum dalam akuntansi di Angkatan Laut setelah tahun 1829. Selanjutnya, Henry Parnell, seorang pendukung Bentham, juga seorang pendukung kuat reformasi keuangan pemerintah, mengajukan resolusi di House of Commons pada tahun 1819. Ia menyarankan penggunaan akuntansi perdagangan. Ia mengetuai komite parlemen dan kemudian mendokumentasikan ide-idenya dalam sebuah pamflet tentang reformasi keuangan. Akan tetapi, argumen untuk perubahan akuntansi ini mengakibatkan perdebatan sengit di House of Commons. Henry Parnell berjanji untuk membentuk komisi pemilihan untuk sesi berikutnya. Komite Pemilihan Keuangan dibentuk pada tahun 1828 yang diketuai oleh Henry Parnell sendiri untuk menyelidiki pendapatan dan pengeluaran publik dan untuk mempertimbangkan peraturan dan pemeriksaan guna mengontrol penerimaan, pengendalian, dan pembelanjaan uang publik. Selanjutnya, pada risalah pembendaharaan tertanggal 18 April 1828 mendokumentasikan pembentukan komisi untuk menyelidiki berbagai metode penyimpangan rekening publik dalam laporan kedua panitia terpilih yang diketuai oleh Parnell. Kemudian hasilnya itu 3 komisaris yang ditunjuk dalam laporan ini akan menyelidiki dengan menggunakan metode pembukuan ini, yaitu yang pertama Thomas C. Brookbank dari kantor pembendaharaan, yang kedua Samuel Belt dari petugas pembayaran di Departemen Komisariat, dan yang ketiga ada Peter Abbott dari seorang akuntan. Kemudian sudah ada beberapa upaya untuk memastikan metode pembukuan yang menyeluruh di Angkatan Laut, misalnya di Portsmouth, di mana sistem akuntansi Bentham masih digunakan. Kemudian, ketika akuntan di Rumah Sakit Greenwich meninggal dengan catatannya tidak lengkap, akun tersebut diselesaikan setelah dimulainya komisi pada tahun 1828 oleh salah satu komisaris. Abbott, seorang akuntan profesional, memperkenalkan sistem baru dari akun yang mengikuti sistem perdagangan pembukuan entry ganda. Selanjutnya, ketiga komisaris ini tidak setuju, bahkan tidak mau bekerja sama. Sebelum 26 Mei 1828, mereka telah memulai penyelidikan dengan Brookbank dan Bells bekerja secara terpisah dari Abbott. Mereka menghasilkan 2 laporan terpisah tentang temuan mereka. Brookbank dan Belt mempresentasikan temuan mereka ke parlemen pada 1 Juni 1829, sedangkan Abbott mempresentasikan temuannya pada 12 Juni 1829. Selanjutnya, Abbott memberikan nasihat tentang buku-buku pokok yang diperlukan untuk digunakan dalam menerapkan sistem yang lebih baik di Angkatan Laut. Dia merekomendasikan buku kas, buku besar, dan jurnal, dan mengamati bahwa harus memungkinkan seorang inspektur untuk mengumpulkan untuk dirinya sendiri tanpa bantuan penjelasan lisan atau bahkan banyak referensi buku tambahan atas setiap fitur transaksi yang mereka catat. Sedangkan menurut Brookbank dan Belt lebih menyukai metode pembukuan entry ganda, di mana rekening saat ini sangat diperlukan sebagai dasar dari rekening lain dan sebagai satu-satunya cara yang benar untuk mencapai saldo.
meskipun itu harus mencakup semua pembayaran yang dilakukan dalam 1 tahun oleh prinsipal dan oleh akuntan impres. Apakah pembayaran tersebut termasuk dalam layanan tahun berjalan atau tahun sistemnya? Setelah pada awalnya mereka setuju untuk memperkenalkan pembukuan yang direkomendasikan oleh Brooksbank dan Wells ke departemen terkait, implementasi ini diberhentikan secara lisan oleh Lord of Admiralty pada tanggal 15 Agustus 1829. Mereka menyimpulkan bahwa sistem baru pasti akan menimbulkan lebih banyak masalah daripada yang sekarang. Kemudian tidak ada pengiriman yang lebih besar ke bisnis publik daripada yang diberikan oleh sistem saat ini. Dan pendirian cabang terpisah dimaksudkan untuk tujuan memperkenalkan yang baru. Selain itu, Master Mariner juga membuat pengamatan tentang tagihan, bahwa saldo tagihan, debit dan kredit yang terpengaruh, baik di sini maupun di Bank of England, tampak sebagaimana adanya. Selanjutnya, pada tanggal 17 Desember 1830, risalah Departemen Keuangan dikeluarkan yang berbunyi bahwa penerapan sistem akun baru seperti yang direkomendasikan oleh Brooksbank dan Wells ke departemen publik manapun yang belum diperkenalkan dalam praktik ditangguhkan sampai perintah lebih lanjut. Pada tanggal 8 Juli 1831, laporan pertama dari Komisaris Akun Publik yang dipimpin oleh Sir Henry Parnell merekomendasikan perubahan penting. Mereka setuju dengan komisaris sebelumnya dalam pandangan mereka tentang pentingnya pembukuan entry ganda. Mereka merasa perlunya merekomendasikan penghapusan praktik kuno yang dipikirkan oleh nenek moyang untuk benar-benar diperlukan dalam perlindungan the King's Revenue. Mereka mengamati bahwa dalam inisiator buku-buku bantu akun, sistem yang benar akan mengakui semua modifikasi yang sesuai dengan layanan tertentu, tetapi segera setelah buku-buku utama atau entry ganda mengambil alih fakta-fakta akun. Kemudian ada juga perdebatan bahwa pemerintah Eropa telah mengadopsi metode ini setelah upaya berulang dan sia-sia untuk mengakomodasi dengan cara lain penggunaan berbeda dari berbagai kantor publik mereka ke dalam satu sistem yang umum. Dan juga tidak ada contoh pemerintah telah meninggalkan praktek mercantile. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Dr. John Bowring. Pada Oktober 1831, beliau dibaling untuk layanan yang menanyakan, melaporkan, dan juga menjaga akun publik Prancis, dan pada Mei 1832 untuk pelaporan akun publik Belanda dan Belgia. Kemudian, pada tahun 1828, ia telah direkomendasikan untuk menjadi komisaris ketiga We Would Have Been the Three Beasts, namun ditolak oleh Duke of Wellington karena menjadi radikal. Sehingga Abbott dipilih sebagai penggantinya, yang kemudian pada tahun 1822 ia dikirim ke Belanda untuk memeriksa ke dalam keadaan akuntansi nasional. Dr. Bowring sangat antusias dengan sistem akuntansi pembukuan berpasangan atau double entry yang dapat ditemukan di Prancis. Sistem double entry pertama kali diperkenalkan ke dalam administrasi Treasury di sana pada tahun 1808. Sedangkan Dr. Bowring kurang antusias dengan sistem akuntansi entry berganda di Belanda dan sistem serupa di Belgia. Di Belanda, The Royal Decrees 24 Oktober 1824 berisi tentang Reglimen Umum untuk Administrasi Keuangan yang mengembangkan prinsip-prinsip dasar di mana akun publik dikonstruksikan. Dr. Bowring melanjutkan untuk mengamati pada survei umum sistem akuntansi publik di Belanda, meskipun tidak dapat dianggap berhak atas pujian yang tidak memenuhi syarat, namun banyak bagiannya layak disetujui dan diadopsi. Buku-buku itu disimpan dengan mengagumkan sesuai dengan penggunaan komersial dan dengan entry ganda. Sedangkan untuk Belgia,
ia mencatat akun publik Belgia telah menerima sedikit modifikasi, dipinjam dari The Competency of France. Laporan pertama Komisaris Rekening Publik 1831 menanyakan cara uang publik diterima dan dibayar, dan akun yang disimpannya dengan pandangan memperkenalkan sistem akun publik yang jelas dan seragam. Mereka mengakui deskripsi yang telah diberikan oleh Brooksbank and Bells dalam laporan mereka tentang akun publik pada tahun 1829 tentang cara uang dikeluarkan untuk angkatan darat, tata cara, dan angkatan laut. Mereka tidak menyertakan rekomendasi mereka untuk sistem akuntansi entry berbasis ganda uang tunai, atau pengamatan apapun pada sistem akrual yang sudah diberlakukan di Rumah Sakit Greenwich, diperkenalkan dan dilaporkan oleh Abbott, dan dilaporkan negatif oleh Brooksbank dan Bells. Metode akuntansi yang disukai tidak hanya dipindahkan dari pembukuan entry tunggal ke pembukuan entry ganda, seperti yang telah disepakati komisaris sebelumnya, tetapi juga ke sistem akuntansi akrual daripada catatan dan pelaporan berbasis uang tunai. Metode yang diperkenalkan di Rumah Sakit Greenwich dan dianjurkan oleh Abbott seperti yang digunakan dalam akuntansi mercantile secara aktif sama dengan yang direkomendasikan akuntansi mercantile yang dimodifikasi dan dianjurkan oleh Brooksbank dan Bells. Keputusan tentang sistem entry ganda yang telah diterapkan awalnya dianjurkan oleh Sir Henry Parnell, tetapi dengan keberhasilannya dibuktikan dengan penggunaannya di Prancis. Pada tahun 1844, dalam A Statement of Change yang telah diperkenalkan ke Departemen Publik dalam sistem pembukuan akuntan jenderal Angkatan Laut, melaporkan bahwa sistem pembukuan dalam praktek di Admiralty adalah metode Italia atau entry ganda dalam bentuk yang paling ditingkatkan. Sistem ini meskipun sebagian berlaku di kantor angkatan laut, sebelumnya laporan Esquire pada Oktober 1831 diperpanjang sehingga merangkul seluruh Departemen Angkatan Laut ketika Angkatan Laut dan Dewan Victualling dihapuskan. Dalam dokumen yang sama, Office of Woods melaporkan bahwa Treasury merekomendasikan bahwa mereka memberikan wewenang kepada Mr. Abbott untuk merancangkan sistem akun untuk tujuan itu dan untuk menginstruksikan superinten kerja sistem itu dalam 12 bulan pertama, dan bahwa sistem entry ganda kemudian diadopsi atas rekomendasinya dan sejak itu telah ditindaklanjuti. Dokumen ini menunjukkan bahwa Departemen Publik lainnya juga mengadopsi sistem mercantile pembukuan entry ganda atau double entry bookkeeping. Di sini saya akan menjelaskan diskusi dan kesimpulan pada makalah ini. Kerangka teoritis makalah ini didasarkan pada ide-ide kelembagaan historis dari ketergantungan jalur dan stabilitas dan persimpangan kritis, pengaruh eksternal yang mengganggu. Pada titik kritis, keputusan dibuat antara skenario alternatif yang bersaing. Persimpangan dianggap kritis ketika suatu titik tercapai. Setelah itu, pilihan alternatif yang ada untuk melanjutkan menjadi semakin sulit untuk diterapkan menurut Mahoney tahun 2000. Pengaturan kelembagaan tertentu kemudian diikuti, diperkuat, dan dipertahankan. Dari pilihan yang dibuat, salah satunya mungkin melanjutkan dengan tindakan asli. Setelah pilihan dibuat dan keputusan tertentu diikuti, selanjutnya alternatif tidak lagi tersedia. Makalah ini menetapkan hubungan antara ide-ide institusionalisme historis dan peran influencer serta jalur yang mereka pilih. Setelah titik kritis tercapai, organisasi dan aktor berpengaruh menentukan jalur yang diambil dengan pertimbangan dampak pilihan yang dihadapi organisasi. Hal ini mungkin disebabkan oleh pengaruh salah satu aktor utama yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan, seperti kasus titik kritis pertama dalam makalah ini, di mana peningkatan
regulasi, instruksi, dan formulir merupakan hasil dari perubahan yang diterapkan oleh Middleton, atau mungkin sebagai hasil dari diskusi, argumen, dan negosiasi seperti dalam kasus titik kritis kedua dalam makalah. Pengenalan pembukaan entry ganda di mana aktor berpengaruh muncul daripada situasi sebelumnya. Di masa damai, akuntansi membantu militer dalam tujuan utamanya untuk mempersiapkan perang lebih lanjut dan memastikan pendanaan untuk konflik berikutnya. Dengan ketidakpastian kapan hal ini mungkin terjadi, makalah ini mempertimbangkan kesenjangan antara perang dan menyarankan bahwa akhir perang dan dampak dari kerugian tersebut dapat bertindak sebagai titik kritis untuk perubahan. Selama masa damai, ada lebih banyak kesempatan untuk fokus daripada proses akuntansi sehari-hari, daripada fokus yang lebih hiruk-pikuk melayani militer dalam menyediakan konflik dan perang. Perkembangan dapat terjadi dalam periode yang lama. Ada lebih banyak pertimbangan dan perdebatan tentang perubahan daripada keputusan akuntansi yang dibuat selama perang. Memang, berakhirnya perang dengan biaya sangat besar dapat mengarah pada pemfokusan ulang dan pemikiran ulang tentang pembiayaan dan akuntansi. Dalam akuntansi Angkatan Laut Kerajaan, titik kritis yang dipastikan terjadi pada saat damai setelah pengeluaran perang besar, ketika perubahan sangat penting tetapi juga ketika ada waktu untuk menerapkan perubahan. Titik kritis pertama, pemakzulan Melville, menghasilkan upaya perbaikan sistem akuntansi dan aturan serta regulasi untuk memenuhi keseruan untuk memperbaiki tata kelola dan kontrol keuangan. Titik kritis kedua, krisis keuangan mengakibatkan perubahan ke sistem baru akuntansi. Pembukuan entry ganda pedagang untuk memenuhi seruan parlemen untuk penyederhanaan, klarifikasi, dan perbaikan akun, dan untuk mengendalikan pengeluaran publik. Ketika titik kritis muncul, ada wacana yang mengarah pada dekonstruksi logika institusional yang ada dan konstruksi logika baru dari logika bersaing. Menurut Giddens tahun 1984 menjelaskan bahwa ide saja tidak cukup untuk menciptakan perubahan politik. Mereka harus diartikulasikan oleh aktor yang berpengetahuan menggunakan debat politik, dan ide itu diperluas di sini. Aktor di luar, di dalam lembaga membangun seperangkat aturan baru untuk menstabilkan lembaga, menawarkan wacana dan penjelasan, dan dengan demikian menciptakan peluang untuk praktik dan prosedur lain seperti pemeriksaan genus akuntansi yang digunakan untuk kontrol keuangan yang lebih ketat. Juga dalam debat publik seputar pemakzulan Melville pada tahun 1906 dan kemudian seputar akuntansi pemerintah dan rekening publik pada tahun 1820-an. Seperti yang ditunjukkan, sistem akuntansi tetap sama di Angkatan Laut sampai tekanan eksternal untuk mengontrol keuangan menghasilkan pilihan atau titik kritis. Perubahan politik yang mengarah melalui aktor berpengaruh ke pilihan penting, transformasi jalur, dan ketergantungan jalur. Setelah titik kritis pertama pemakzulan Melville, pilihan apakah yang meningkatkan akuntansi dalam peraturan dan instruksi atau menerapkan sistem akun Bentham yang sudah digunakan di beberapa bagian galangan kapal Middleton diimplementasikan perubahan dalam bentuk peraturan dan instruksi yang disempurnakan pada tahun 1808. Ini adalah versi peraturan dan instruksi yang disempurnakan lalu dikerjakan ulang dan diperluas. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Krisis kedua dari krisis keuangan setelah pembiayaan besar perang Napoleon telah dipecahkan. Pilihannya adalah apakah akan menggunakan pembukuan entry ganda Brooks Bank dan Bells yang disesuaikan dengan model berbasis uang tunai yang sudah digunakan di Angkatan Laut, atau pembukuan entry ganda berbasis aktual dagang yang disesuaikan dan diterapkan di Greenwich oleh Ebert. Kemudian, Farnell menerapkan perubahan dalam bentuk pembukuan ganda mengikuti sistem dagang. Ini sesuai dengan permintaan pada tahun 1819 dan telah beroperasi di Prancis. Pada tahun 2007, Kaposia dan Kelman berpendapat bahwa fokus pada analisis
institusi, di mana menurut mereka bahwa titik krisis muncul dalam situasi di mana pengaruh politik berkurang secara signifikan untuk jangka waktu yang pendek. Maka kemungkinan dapat dihentikan, namun akan menghasilkan konsekuensi yang signifikan bagi kelangsungan institusi. Ini merupakan masa di mana peningkatan kepercayaan di Angkatan Laut Selatan Trafalgar Melville, di mana publik menuntut untuk perbaikan sistem akuntansi untuk mengendalikan keuangan. Pada situasi ini terjadi krisis lagi setelah Perang Napoleon, di mana timbulnya keuangan dan musyawarah publik tentang peningkatan akuntansi publik. Dalam artikel ini berisi tentang sejarah perubahan praktik akuntansi dalam Angkatan Laut dan persyaratan yang ada, di mana ketika ada perubahan akuntansi yang diterapkan dengan seiring waktu, maka tidak akan bisa kembali ke perubahan sebelumnya, di mana proses beriringannya waktulah yang mengukuhkannya. Menurut Mahoney, pada tahun 2000, berpendapat bahwa urutan reaktif merupakan respon kuat yang menggerakkan jalur sistem ke arah yang baru, di mana perubahan kebijakan akuntansi sebagai reaksi terhadap perubahan politik dan menguatkan kontrol terhadap keuangan di lingkungan Angkatan Laut. Studi ini menemukan bahwa akuntansi dalam Angkatan Laut harus dilihat dalam konteks peristiwa politik. Untuk sebagian besar periode yang dipertimbangkan Inggris berperang dan akuntansi Angkatan Laut tetap relatif tidak berubah, mengikuti aturan yang telah ditentukan. Setelah prosedur dan proses akuntansi diterapkan, akan sulit untuk menerapkan kembali prosedur sebelumnya, terutama jika prosedur dan proses tersebut secara publik dianggap tidak memadai, seperti dengan investment atau krisis keuangan. Perubahan akuntansi diimplementasikan oleh Middleton yang percaya diri dengan sistem akuntansi Angkatan Laut yang ada. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem akuntansi, peraturan, dan tata kelola. Pada tahun 1820-an dan 1830-an, setelah pertempuran Trafalgar dan berakhirnya Perang Napoleon, terjadi krisis keuangan dan seruan agar pembukuan pemerintah direvisi. Pada terjadinya revisi ini akhirnya mengarah pada diskusi tentang penggunaan pembukuan entry ganda, sehingga perubahan ini menimbulkan sistem akuntansi baru di Angkatan Laut. Serta pada tahun itu akun tidak tersedia, mungkin terjadi karena batasan penelitian. Namun, pelaporan pada tahun 1832 bersifat komprehensif. Fungsi kedua dari artikel ini adalah untuk literatur tentang perubahan dan pengembangan akuntansi. Namun tidak hanya itu, artikel ini juga untuk literatur sejarah akuntansi tentang militer dan sifat politik akuntansi. Perlu diketahui bahwa perubahan akuntansi sering terjadi setelah perang, serta dampak dari krisis keuangan akibat perang. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk di masa depan menjadi pertimbangan penyelidikan perkembangan akuntansi, serta dapat digunakan untuk studi prosopografis. Serta kita juga dapat melihat pelopor-pelopor dalam sejarah pada akuntansi Angkatan Laut.